Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak kehilangan dan ketinggalan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciawi, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini topiknya tentang haul ke-18 Profesor Dr. Kiai Haji M.A. Fuad Hasyim, ya lebih dikenal dengan Abah Fuad Hasyim Buntet Pesantren nih pemirsa. Apa sih rangkaian kegiatannya pemirsa untuk menyambut haul ya Abah Fuad Hasyim, dan ini sesuai dengan jadwal kapan sih puncak dari haul tersebut, kemudian juga rangkaian kegiatan ya apa saja untuk haul ataupun nanti ada kegiatan-kegiatan lain, kemudian siapa saja yang hadir, nanti kita akan obrolkan dengan pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntet Pesantren, yaitu Kiai Muda, dan tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan sosok yang ada di sebelah saya. Nanti akan saya kenalkan dan saya baca dulu berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon edisi hari ini. Cirebon Batik Festival dibuka hari ini. Ada pameran batik Nusantara Karnival hingga jalan sehati berbatik. Kemudian Hakim Agung berbaju oranye ya akhirnya ditahan KPK terlibat dugaan suap penanganan perkara di MA, itu pemirsa. Kemudian diduga karena fulus 2 miliar penjarakan orang tak bersalah. Ya, kemudian masih di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini, selidiki keterkaitan pihak lain. Polri terus gerak usut bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung, itu pemirsa. Kemudian berbincang dengan Sultan Sepuh yang ke-15 Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin, ya. Pastikan keraton Kasepuhan kondusif, segera lakukan penataan. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Tunggu ahli, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya, ini pemirsa masih di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa, tahun 2023 honorer harus bersih. Perekrutan P3K diselesaikan bertahap, termasuk tenaga medis. Kemudian PT PLN UPT Cirebon pemeliharaan baterai. Ya, kemudian bayar listrik PJU 9 miliar setahun. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebonnya nih pemirsa, di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Verifikasi faktual perbaikan tuntas ya pemilu 2024 berpotensi diikuti oleh 18 partai politik. Nah, ini pemirsa, Anda juga bisa membaca selengkapnya partai politik yang berpotensi menjadi peserta pemilu di tahun 2024 ini. Partai apa saja, silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian Hanura dorong skema 5 dapil. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Ya, rame-rame serang Hanura. Nah, ada pernyataan dari Gerindra, maksimal 5 dapil itu tak realistis, sekalian bae sedapil, katanya itu ya. Kemudian 5 sembunyi, Sultan Lukman lama sembunyi, maksudnya Sultan Lukman Zulkaidin akhirnya muncul ke publik, ambil alih pengelolaan keraton Kasepuhan. Kemudian objek wisata Gua Sunyaragi perketat keamanan, tangkap pelajar penganiaya montir bengkel, itu pemirsa. Polisi masih selidiki dugaan pungli bansos. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Di sebelah saya ini pemirsa ada
ulama muda ya dari Buntut Pesantren atau pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntut Pesantren, ada Kiai Haji Muhammad Faris El-Haq, biasa disapa dengan Gus Faris atau Kang Faris. Selamat pagi, Kang Faris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Faris? Alhamdulillah sehat. Ini lama nggak ketemu nih dengan Kang Faris nih. Oke, terima kasih nih Kang Faris sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kang Faris, ini tentang haul ya. Betul. Ya, ini haul yang ke-18. Betul. Dari Abah ya, biasa dipakai. Karib disapa ya. Kiai Haji Fuad Hasim ini disapa dan Abah. Latar belakang atau alas berpikir untuk menggelar haul yang ke-18 apa ini, Kang Faris? Pertama ya memang sebagaimana penyelenggaraan acara haul di tempat-tempat yang lain, ya birrul walidain. Bagi saya sebagai putranya adalah birrul walidain. Mendoakan beliau ketika beliau sudah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah mengenang apa saja yang sudah beliau lakukan di dalam membangun pondok pesantren Nadwatul Ummah ini. Yang ketiga adalah sebagai filter bagi saya, agar saya tidak merasa sombong. Karena pondok ini bukan saya yang membangun, tetapi abah saya, dan saya hanya melanjutkan, dan saya hanya dititipi amanat untuk tetap melestarikan. Sehingga dengan hal itu saya akan selalu mengingat tentang amanahnya beliau seperti itu. Begitu. Itu ya. Nah, kemudian tema di tahun ini apa gitu, Kang? Tema yang kita usung haul apa ini? Haul ini karena memang ini juga bertepatan dengan haflah dirosah diniyah Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Maka tema yang kita usung ini lebih kepada santri, yaitu santri membangun negeri. Santri membangun negeri. Santri membangun negeri. Itu temanya ya. Tema. Kemudian Kang Faris, rangkaian kegiatan dan ini haul itu puncaknya kapan sih, Kang? Puncaknya di tanggal 17 Desember. Berarti minggu depan ya? Iya, hari Sabtu malam Ahad. Nanti Kang Apip juga harus hadir ke sana. Oh, iya insya Allah, Kang ya. Berarti minggu depan. Kemudian, nah ini Kang, acaranya apa aja, Kang? Untuk ke puncak itu, acara puncak itu, Kang? Kalau acara puncak seperti biasa, ada diisi dengan pengajian, mau'izah hasanah. Karena itu adalah hal penting untuk memotivasi santri agar menjadi kader muslim yang berkualitas secara ilmu, berkualitas secara mental, dan berkualitas secara akhlak. Insya Allah yang akan memberikan mau'izah hasanah nanti, yang pertama adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Al-Hajj Sa'id Akil Siraj, dan yang kedua adalah Kiai Al-Hajj Marzuki Mustamar dari Malang, Jawa Timur, Ketua PWNU Jawa Timur. Jawa Timur ya. Dan Kang Faris, ini untuk tamu-tamu undangan nih ya, siapa saja kemungkinan yang hadir nih, Kang, yang sudah terkonfirmasi. Iya, konfirmasi ke ini, Kang, Pondok Pesantren Nadwatul Ummah yang kemungkinan yang akan hadir itu nantinya. Yang akan hadir, insya Allah para kiai sepuh khususnya di Pondok Pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Yang sudah terkonfirmasi dari Jawa Tengah ini cukup banyak ya, kalau saya sebutkan satu persatu juga. Dari Jawa Barat juga cukup banyak, terutama kiai-kiai muda, kiai-kiai muda pengasuh pondok pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah juga ini nanti akan dihadiri oleh rekanan kita yang sudah saya anggap sebagai keluarga besar kita lah ya, yaitu Kakanwil Pajak Jakarta Utara, Profesor Dr. Edi Slamet Irianto. Kebetulan alumni juga nih? Kalau alumni tidak, cuman beliau pernah ngaji di abah saya. Alumni maksudnya alumni mukim itu tidak, tapi beliau pernah ngaji di abah saya. Dan kemungkinan juga alumni-alumni juga ini pada diundang, Kang? Alumni-alumni pasti. Alumni-alumni pasti. Makanya di sebelum acara hal itu memang ada rangkaian acara terlebih dahulu, Kang Habib. Apa itu? Yang pertama adalah silaturahmi alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah dari semua angkatan. Kemudian yang kedua adalah insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan mengadakan silaturahmi kiai muda se-Jawa Barat. Bahkan se-Jawa, bukan se-Jawa Barat. Ini pasti Kang Faris yang ini nih ya, yang inisiatif nih. Insya Allah. Inisiasi nih Kang Faris pasti. Kemudian ada acara Khatmil Quran.
Kemudian juga ada rangkaian acara seminar, halakoh. Ada halakoh gitu? Ada halakoh. Halakoh itu membahas tentang pemberdayaan ekonomi pesantren. Sehingga kiai muda, kemudian pengasuh-pengasuh pesantren, alumni, orang tua santri itu sebagai undangan pokok yang insya Allah semuanya akan hadir di acara. Oke, dari PB diundang nggak, Kang? Dari PBNU? Oh iya jelas, pasti. Dari PBNU sudah pasti karena memang itu kan PBNU itu kan menjadi apa ya? Menjadi pusaran pergerakan pesantren di bawah naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, menjadi rujukan lah. Sehingga ya pasti utama. Ya. Okay. Adapun nanti siapa yang akan hadir dan mewakili sampai di hari ini belum terkonfirmasi, tetapi konfirmasi kehadirannya sudah ada. Oke, tahan dulu nih, Kang Faris. Dan nanti dilanjut setelah jeda iklan. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali, tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, ingin menanyakan berkaitan dengan haul ke-18 Profesor Dr. Kiai Haji M.A. Fuad Hasyim, silakan Anda bisa berinteraktif di 0231 48 2138. Atau pemirsa ingin berpendapat atau menanyakan ya berkaitan dengan haul tersebut, Anda bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya masih bersama pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah Buntut Pesantren, yaitu Kang Faris atau Gus Faris. Saya kembali ke Kang Faris nih. Kang Faris, ini yang menarik nih tentang silaturahmi ulama muda di momen haul ini ya. Itu rencananya digelar pas di hari Sabtu atau sebelumnya nih Kang? Di hari Sabtu pagi. Sabtu pagi berarti pas di puncak ya? Iya, insya Allah di hari Sabtu pagi. Dan itu nanti apakah ada rekomendasi atau memang ada pandangan-pandangan dari Kiai Muda atau bagaimana nih Kang? Sebetulnya kita tidak fokus ke sana, tapi forum ini setiap rutin sebetulnya diadakan, tetapi kemudian setiap haul abah berarti? Setiap haul abah. Forum ini fokusnya adalah lebih kepada komunikasi intens antar Kiai Muda, antar jaringan Kiai Muda di Jawa. Nah, saya kira cuma itu saja sebetulnya, momennya cuma itu saja. Apakah membahas tentang persoalan-persoalan aktual saat ini gitu Kang di Jawa Barat bahkan nasional, atau hanya silaturahmi biasa? Hanya silaturahmi biasa. Tidak ada yang dibahas secara khusus, tidak. Oke, Kang Faris, ini tentang undangan menarik nih. Haul abah biasanya nih ya, ribuan nih. Nah, ini untuk undangan di tahun 2022 ini gitu Kang. Ini yang disebar berapa gitu Kang oleh pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah ini Kang? Yang dicetak resmi oleh panitia itu sebanyak undangan tulis ya, itu sebanyak 6.000. 6.000 undangan. Tetapi kemudian ada undangan PDF yang itu disebar lewat WhatsApp dan media-media sosial lainnya. Sehingga seperti sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap haul abah ini tamunya akan jauh melampaui melebihi dari undangan. Jumlah undangan yang pasti itu Kang ya. Karena kadang-kadang satu kiai itu saking inginnya bertabarukan kepada almarhum ya dalam haulnya, kadang bisa membawa jamaahnya sampai 2 atau 3 bus. Dan itu memang sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehingga kami jadi panitia pun yang memang persiapannya lebih dari. Iya, pokoknya lebih dari undangan yang disebar ya. Betul. Iya, kemudian apakah juga ada ziarah juga ke makam abah gitu kan? Ada. Iya, ada. Itu biasa digelar di hari Sabtu ba'dal asar. Sehabis sholat asar, kita semua sama-sama untuk berziarah kepada abah. Jadi ini siapapun baik undangan ataupun alumni ya yang saat ini tengah menyaksikan Talkshow Selamat Pagi Cirebon, ini ya mohon kehadirannya di tanggal 17 ya Kang, berarti minggu depan nih pemirsa ya. Silakan Anda pemirsa, saya masih membuka Anda bisa bergabung di line telepon 0231 48 21 38. Jadi saat ini panitia sudah berapa persen nih persiapan nih Kang untuk menyambut sampai di hari ini, seminggu lagi nih Kang? Betul. Di hari ini sudah 85 sampai 90%.
Berarti tinggal teknisnya saja, teknis gitu ya. penyelenggaraan saja. Itu ya Kang ya. Nah, Kang Faris, ini tentang apa sih catatan dari keluarga nih terhadap haul yang ke-18 ini berkaitan dengan kiprah Abah selama semasa hidupnya gitu Kang. Yang pertama, di haul yang ke-18 ini satu catatan betul bahwa haul ini adalah haul yang pertama kita selenggarakan pasca pandemi. Pandemi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di haul yang ke-18 ini kita jadikan sebagai momentum di mana kita akan benar-benar serius mencetak kader-kader santri sebagai pejuang untuk membangun negeri ini. Maka tema yang kita usung adalah santri membangun negeri ini. Maka di haul yang ke-18 ini kami banyak mengajak kerjasama dengan beberapa pihak, terutama ya pihak pemerintah lah, di dalam rangka ikut serta bersinergi dengan kita untuk membantu cita-cita kita mencetak santri yang mampu membangun negerinya sesuai dengan apa yang sudah pernah dicontohkan oleh gurunya Abah almarhum Abah Fuad Hasyim. Itu jadi ini catatan istimewa ya. Betul. Haul yang ke-18 ini kan. Betul. Karena 2 tahun tidak menggelar kan ya. Tidak menggelar. Pandemi. Atau waktu itu di ini aja. Sebetulnya bukan tidak menggelar. Kita menggelar tapi dalam acara yang sangat sederhana. Kita hanya kumpul keluarga dengan santri. Setelah itu kita membacakan tahlil, kemudian ada simaan Quran, setelah itu sudah. Nah, tidak digelar seperti saat ini ya, ya yang ke-18 itu Betul. Kang. Oke, dan ini Kang, ya kita tahu bahwa, ya mungkin pemirsa juga tahu dan memahami bahwa santri ataupun alumni Abah ini kan menyebar, ya kan? Betul. Ya, bukan hanya di Cirebon ya, Betul. Indramayu, Subang gitu ya, bahkan seluruh Pulau Jawa Kang. Betul. Iya kan? Bahkan nasional juga. Nasional. Gitu. Ya. Jadi tentunya di pertemuan alumni nanti apakah juga akan dibentuk wadah gitu Kang? Atau memang sudah ada wadah alumni itu Kang? Kalau wadah kita kan sudah ada. Ikatan alumni. Ya, Ikatan Alumni Nadwatul Ummah yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pondok Buntet Pesantren. Oh. Jadi Buntet itu kan pondoknya banyak, ada 71. 71. Masing-masing pondok ini punya wadah alumni. Iya. Tapi nanti menginduk kepada Iya. Ikatan Keluarga Alumni Pondok Buntet Pesantren. Nah, seperti di pondok kita juga sudah ada. Kita sudah ada alumni Ikatan Silaturahmi Alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Dan itu masing-masing daerah. Masing-masing daerah juga ada. Oh, gitu ya. Tegal, di Jabodetabek. Brebes, ya Jabodetabek, bahkan sampai NTT. Oh, sampai NTT. Nah, di NTT pun ada. Nah, ini semuanya menginduk kepada Ikatan Keluarga Alumni Pondok Buntet Pesantren. Nah, nanti ketika hal khusus pondoknya mereka, nah itu mereka akan kumpul di pondoknya masing-masing. Tetapi nanti ketika hall umum, mereka akan kumpul bersama-sama di pondok pesantren. Seperti itu. Oke, Kang Faris, ini ada WhatsApp dari Sukabumi Bang, Indramayu. Oh, Sukabumi Bang. Indramayu. Nah, ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, Gus Faris. Ya, semoga selalu sehat katanya. Amin. Kemudian haul Abah katanya sukses. Amin. Ya, ini kebetulan adalah alumni nih. Ya, karena ini lagi mulai menanam padi ya. Betul. Lagi ini ya di Indramayu, pokoknya daerah-daerah Sukabumi Bang, kemudian daerah-daerah seperti Jambe dan yang lainnya. Ini mohon katanya ketika di acara haul ataupun di acara tahlil itu didoakan agar panennya berhasil gitu Amin. Kang. Ya nanti mohon katanya ada usulan gitu Kang. Oh iya. Gitu Di ya. acara tahlil ketika di Makbaroh berziarah Iya, kepada Abah Fuad, semua kita doakan. Apalagi alumni kita. Semua kita doakan. Ada doa khusus untuk alumni-alumni. Seperti itu Kang. Jadi nggak usah khawatir pasti ada doa. Termasuk tentang misalnya dijauhkan dari bencana. Oh iya. Seterusnya ya. Pasti. Pasti ya.
Terlebih ketika kita mendengar saudara-saudara kita yang di Cianjur itu kan, nah itu maka itu menjadi catatan besar bagi kami ketika nanti berziarah di makamnya Abah Fuad, itu akan kami khususkan untuk teman-teman kita di Cianjur, saudara-saudara kita yang ada di Tasik, saudara-saudara kita yang ada di Lumajang yang terkena erupsi Semeru itu, nah itu akan menjadi catatan khusus buat kami. Akan ada doa khusus untuk mereka-mereka. Ya, kemudian ini dari Susukan juga nih Kang. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Kang Faris, nanti acara puncak itu dipusatkan di mana katanya Kang? Oh ya, acara puncaknya dipusatkan di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Yang dulu dikenal dan Asrama L itu ya? Iya, dulu dikenal sebagai Asrama L, Kang Abdul tahu. Asrama L ya. Itu dipusatkan di situ Kang? Pusatkan di situ. Nah ya, untuk alumni-alumni yang jauh di mana gitu Kang katanya ditempatkan Kang? Ini juga dari pemirsa, ini dari Losari Kang. Losarinya Losari Brebes nih Kang. Oh, Losari Brebes. Ada tempat yang kami sediakan untuk penginapannya alumni. Untuk istirahatnya alumni dan untuk penginapannya alumni. Ya pokoknya Asrama L itu kan pasti kapasitasnya juga memadai. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Bahkan untuk tamu-tamu kita yang dari luar Jawa, kita pun menyediakan penginapan hotel. Kita sudah booking hotel. Kayak contoh mungkin nanti ada. Pokoknya di salah satu hotel di Cirebon Kang. Iya, hotel di Cirebon. Mungkin kayak nanti dari Kalimantan Timur, kemudian dari Sumatera Selatan. Nah, ini akan banyak juga Kang alumni yang tersebar di sana. Banyak alumni yang tersebar di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, banyak sekali. Oke, Kang Faris tahan dulu ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Segmen ini saya masih bersama Kiai Haji Muhammad Faris El-Haq ya, pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah Buntut Pesantren. Dan di pagi hari ini yang menjadi topik diskusi adalah tentang haul ke-18 Profesor Dr. Kiai Haji M.A. Fuad Hasyim atau Abah Fuad nih pemirsa. Silakan, segmen ini saya masih membuka Anda kembali, baik Anda berinteraktif langsung 0231 48 2138 atau pemirsa bisa memberikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya kembali ke Kang Faris nih. Kang Faris, tentang Anda tadi menyinggung ya, berulang kali menyatakan salah satu acaranya itu haflah ya. Betul. Haflah itu apa sih Kang Faris? Haflah itu kalau orang Cirebon biasa mengatakan itu imtihan. Imtihan ya? Nah, imtihan kayak itu, khataman begitu Kang? Betul. Jadi imtihan itu diselenggarakan di akhir tahun ketika anak santri ini sudah menyelesaikan jenjang pembelajarannya. Ini biasanya di ini Kang, jelang bulan suci Ramadan. Ya, biasanya itu khataman atau imtihanan itu. Masing-masing pondok pesantren itu berbeda karena punya kurikulum masing-masing. Kayak di saya di Buntet, ini kan kurikulum di Rosadiniyahnya ini menyesuaikan dengan sekolah umum, dengan waktu sekolah umum. Jadi kira-kira santri ini tidak terganggu dengan sekolah umumnya, tetapi juga tetap bisa mempelajari keilmuan agamanya dengan fokus, maka kurikulum sekolah di Rosadiniyahnya disesuaikan dengan kurikulum sekolah umum. Oke Kang, Pondok Pesantren Nadwatul Ummah ya, ini salah satu pondok yang menurut saya ini adalah terbesar di buntut pesantren nih Kang ya. Insya Allah. Ya, maksudnya di antara pondok-pondok pesantren yang lain ya Kang. Nah saat ini mengelola pendidikan apa saja sih Kang? Nadwatul Ummah ini Kang? Nadwatul Ummah, Pondok Pesantren Nadwatul Ummah itu dalam bidang pendidikan formal atau katakan semi formal. Itu mengelola pendidikan sekolah di Rosadiniyah. Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ini, sekolah di Rosadiniyah ini adalah biasanya sore hari atau malam? Oh malam. Khusus sekolah yang mempelajari tentang ilmuwan agama. Dari mulai fikih, tauhid, kemudian nahwu sharaf, kemudian muamalah. Nah, untuk ini Kang ya, biasanya malam itu enggak ini Kang, ngaji kitab gitu. Ngaji kitabnya? Ngaji kitabnya diklasifikasikan dalam bentuk sekolah di Rosadiniyah. Itu biasanya
Ba'da Isya atau memang ba'da? Ba'da Isya. Kalau ba'da maghribnya? Ba'da maghribnya ada pengajian kitab biasa. Ada pengajian kitab Bandungan. Nah, kenapa diklasifikasi? Agar anak ini bisa belajar keilmuan agama berjenjang dan sesuai dengan kemampuannya. Karena yang mondok di buntut pesantren ini tidak semuanya punya basic pesantren. Nah, maka kita sediakan dari mulai kelas di mana santri ini tidak kenal dengan huruf alif pun itu ada. Sampai pada jenjang untuk pembelajaran pendidikan di Rosadinianya itu sampai di tingkatan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, nanti setelah Alfiyah Ibnu Malik ini jenjang sekolah di Rosanya dianggap selesai, maka si santri akan masuk kepada jenjang berikutnya, yaitu kelas musyawarah. Seperti itu. Itu berjenjang, Kang ya? Berjenjang. Nah, kemudian Kang ya, itu kan kurikulumnya ya. Kalau kegiatannya gitu Kang, apa saja Kang di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah itu? Ekstrakurikuler ya. Banyak ya ekstrakurikulernya. Di antaranya adalah kursus bahasa. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Kemudian yang kedua adalah praktek ibadah. Praktek ibadah ini untuk jenjang kelas yang paling kecil itu hanya praktek ibadah, bagaimana caranya berwudu dengan baik, bagaimana caranya membasuh, mencuci baju. Kira-kira baju itu bukan hanya sekedar bersih, tetapi baju itu suci, bisa dipakai untuk ibadah. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya menghilangkan najis di tengah-tengah rumah yang lebar. Umpama di tengah-tengah rumah nih ada secuil najis dan itu harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan? Diajari juga? Itu diajari. Untuk jenjang kelas yang paling kecil. Untuk jenjang kelas yang tingkatan kedua, untuk praktek ibadahnya, ini sudah mengacu kepada bagaimana caranya berkhutbah Jumat, bagaimana berkhutbah Idul Fitri, bagaimana berkhutbah Idul Adha. Itu biasanya di malam apa Kang? Ada diajarkan begitu? Setiap di hari Jumat. Oh, Jumat. Iya, karena liburnya kan di hari Jumat. Oh, seminggu sekali ya, hari Jumat ya. Nah, jenjang kedua ini juga anak-anak akan diajari bagaimana caranya berceramah. Akhlaknya berceramah. Ya, kebetulan di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, mungkin pemirsa juga tahu, bukan hanya Kang Faris ya, tetapi juga ada Kang Babas ya, yang terbiasa ceramah gitu kan. Nah, saya lanjutkan Kang Habib ya. Untuk jenjang yang kelas tinggi, kalau di Rosanya itu mungkin anak-anak yang kelasnya sudah Alfiyah Ibnu Malik, ini praktek ibadahnya sudah bagaimana cara menghitung zakat. Oh, gitu ya. Bagaimana cara menyembelih kurban. Termasuk ngurusi jenazah juga. Betul. Mengurusi jenazah bukan hanya sekedar mengkafani, tapi bagaimana caranya membuat liang lahat. Dari mulai ukurannya dan sebagainya. Kemudian kalau sudah tingkatannya jenjang kelasnya tinggi, yang paling tinggi, mereka akan disebar ke desa-desa sekitar kita untuk mempraktekkan. Pengabdian lah. Iya, mengaji kepada ibu-ibu, lalu kemudian ngaji kuping ya? Ngaji kuping. Ngaji kuping. Kemudian nanti bagaimana mengimami sholat Jumat, berkhutbah Jumat. Yang itu nanti setiap dia praktek itu akan kita syuting. Lalu nanti hasilnya akan kita lihat. Aman. Si ini kurangnya apa? Si ini kurangnya apa? Si ini. Ada begitu ya. Seperti itu. Itu ekstrakurikulernya. Yang kedua ekstrakurikulernya adalah pendidikan pencak silat. Oh, ada juga Kang? Kita kerjasama dengan Pagar Nusa. Pagar Nusa ya. Kenapa pencak silat itu diajarkan? Karena kiai kita, Mbak Abbas, itu orang yang pandai dalam bersilat. Dan beliau memiliki jurus tersendiri dalam bersilat. Penca aja kan? Penca. Nah itu diajarkan di hari ini di Pesantren Nadwatul Ummah. Bahkan di sabuk hitamnya itu sudah menguasai betul silatnya Mbak Abbas. Seperti itu. Itu juga bertahap Kang? Bertahap. Ya, selain yang tadi disebutkan Kang Faris ya, ada pencak silat, kemudian juga tadi ada praktek ngurusi jenazah, kemudian juga menghitung zakat. Ada lagi nggak kegiatan ekstrakurikulernya? Ada. Di antaranya adalah ekstrakurikuler yang mengajarkan anak santri ini untuk usaha. Entrepreneur. Iya, entrepreneur. Untuk membangun juga di Nadwatul Ummah. Diajarkan, kita kerjasama dengan beberapa pihak
untuk mengajarkan bagaimana caranya berbisnis yang baik. Seperti itu. Peminatnya banyak juga, Kang? Banyak juga, peminatnya banyak, hampir semuanya. Kang, dalam catatan resmi di Nahdlatul Ummah ya, untuk santri saat ini nih, di Nahdlatul Ummah, saat ini berjumlah berapa, Kang? Baik laki-laki maupun perempuan. Ya, putra-putri di hari ini jumlahnya sekitar 850. 850. 850 putra-putri. Dan ini tersebar dari dari daerah mana saja, Kang? Dari Jawa sudah pasti ya. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian luar Jawanya Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTT, NTB, bahkan ada yang dari Aceh. Pokoknya menyebar, Kang ya? Menyebar, Medan. Nah, biasanya kalau penerimaan santri baru itu di bulan apa, Kang? Syawal? Di bulan Juni, Juli, akhir Juni. Iya, mengikuti Juli. Itu sih, Kang ya, kurikulum. Mengikuti kurikulum sekolah. Sekolah ya. Ini, Kang ya. Kemudian program dari Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah sendiri nih, Kang. Ini tentunya kan memiliki program nih, Kang. Iya, apa itu, Kang, yang paling nantinya diandalkan oleh Nahdlatul Ummah gitu ke depan itu? Program kita yang paling utama yaitu tadi, bagaimana kita mencetak santri-santri yang memiliki mentalitas yang baik, akhlak yang baik, dan memiliki pemahaman keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu program utama kita. Mencetak itu lah ya? Iya. Dan alhamdulillah hasilnya, ya walaupun belum maksimal, tetapi hasilnya sudah mulai kelihatan. Kayak dulu ada santri putri kita yang menjuarai Qiraatul Kutub tingkat Jawa Barat. Tingkat provinsi ada. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ada santri kita yang di hari ini dipercaya untuk mengajar di sekolah di luar pondok. Ada. Itu sudah, katakanlah itu embrio. Kenapa saya juga membiarkan dan membolehkan mereka? Karena saya anggap ini sebagai lahan latihannya mereka untuk menuju kualitas dirinya sebagai santri yang seperti tadi di program. Itu, Kang ya. Selain itu mencetak itu, Kang ya, regenerasi ulama-ulama muda lah ya. Kemudian juga di eskulnya tentunya ada yang diandalkan juga, Kang. Maunya yang menjadi andalan dari Nahdlatul Ummah gitu. Selain yang tadi ada pencaksilat. Ya, ya itu tadi. Di antaranya adalah tentang penguasaan bahasa. Itu yang menjadi andalan. Iya, alasannya apa itu, Kang? Karena bahasa itu kan alat komunikasi. Kemanapun kita ini kan membutuhkan berbahasa yang baik. Nah, ketika kita itu memahami satu bahasa, kan maka komunikasi itu akan bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, tahan dulu, Kang Faris dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Segmen terakhir saya masih bersama pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah Buntut Pesantren, yaitu Kiai Haji Muhammad Faris El-Haq ya, atau Kang Faris nih, pemirsa. Dan yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini haul ke-18 Profesor Dr. Kiai Haji M.A. Fuad Hasim. Dan kembali saya ke Kang Faris nih. Kang Faris, Anda melihat bahwa sosok Abah di mata Kang Faris sebagai salah seorang anak gitu, Kang ya, seperti apa, Kang? Apa itu, Kang? Pertama, Abah ini adalah sosok orang tua yang punya sistem dan cara mendidik anaknya lain daripada yang lain. Lain daripada yang lainnya di mana gitu, Kang? Pertama, Abah saya itu bener-bener hanya ngasih pancing ke saya. Tidak pernah saya diberikan ikannya. Misalnya, Kang? Satu contoh. Di saat saya kecil, Abah ini mungkin menjadi salah satu kiai dai yang paling terkenal di Indonesia. Sehingga orang memiliki persepsi bahwa kita ini hidup mewah. Ya kan? Yang kemudian yang kedua fasilitasnya ada semua. Itu tidak terjadi. Oh, saya ini naik mobilnya Abah itu bisa dihitung setahun itu nggak mungkin bisa satu kali juga. Dan Abah memang melarang pada anak-anaknya. Sehingga saya kemanapun naik mobil umum.
Kemanapun saya naik mobil. Mengajarkan kesederhanaan ya. Ya bukan hanya sekedar kesederhanaan, tetapi itu mengajarkan anaknya, memberikannya dengan pancing, tidak dengan ikannya. Karena abah saya pernah berucap begini, Sira pengen tak kayak apa? Dua mobil, uang pada ngormati, pengen beli, nggih pengen. Sing pinter moralnya Sira. Hari uang dua ilmu kepriben bewujudnya pasti dihormatin uang. Siji kaping loro. Kapa Sira pengen dihormatin uang? Sira gawe seneng uang dingin. Ngormati uang dingin, gawe seneng uang dingin. Tembe Sira bisa itu. Selagi Sira beli gawe seneng uang, kamu tidak akan pernah berbuat baik dengan orang. Kamu tidak akan pernah mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jadi Sira kapa Sira pengen kayak apa ya Sira? Sing pinter, sing alim. Iya, pokoknya kata-kata Mutiara Abah itu terangkum dalam sebuah buku. Apa kan judulnya, Kang? Mutiara Hikmah Sufi. Mutiara Hikmah Sufi, Kiai Haji M. A. Fuad Hasyim ya. Betul, itu ya. naik cetak itu beberapa buku kali itu. Legenda itu, Kang. Iya. Buku legenda itu, Kang. Yang kedua, Abah ini sosok pemimpin yang tidak pernah mempermasalahkan sesuatu yang tidak penting. Alasannya apa kata Abah? Ngabisin waktu. Ngabisin waktu, buang-buang waktu. Buang-buang waktu. Abah saya pernah ngomong begini, kalau bahasa kerennya itu, jangan pernah habiskan energi kamu untuk sesuatu yang nggak penting. Seperti itu Abah saya. Sehingga Abah ini ya memang orang tua, guru, dan juga pemimpin bagi saya. Loh, saya itu nggak pernah diajarkan untuk bisa pengajian, diajarkan untuk bisa ceramah tuh nggak pernah. Kang Faris kan saat ini sebagai penceramah ya. Betul. Penceramah kondang lah ya, dengan Kang Babas, dengan sang kakak ya. Betul. Nah, itu juga dulu diajarkan? Enggak. Jadi bagaimana, Kang? Hanya melihat Abah ceramah? Hanya melihat Abah saya ceramah. Ya tadi Abah ngomong, kalau kamu pengen seperti bapakmu, belajar, karena di belajar itu kamu nanti akan ketemu bagaimana caranya menjadi orang seperti kali Bapak pertama Kang Faris naik podium kemudian ceramah. Ingat. Di Desa Kanci. Itu Abah waktu itu masih ada? Masih ada. Saya masih kelas 2 aliyah waktu itu. Saya diminta sama santri saya untuk ngisi acara pengajian. Begitu naik saya bingung apa yang mau diomong ini kan. Karena memang itu debut pertama kali. Sehingga itulah awal mula saya naik panggung. Sehingga di kelas 3 aliyah pun saya sudah sering mengisi pengajian. Walaupun tidak intens ya. Dan saya menjuarai lomba ceramah tingkat Jawa Barat ketika itu. Di kelas 3 aliyah. Tapi emang ini Kang ya, DNA-nya dari Abah Fuad ini memang akhirnya ke anak-anaknya pasti itu ya. Itu di samping memang ada DNA lah ya, karena itu memang tidak bisa dibohongi. Iya, agama pun lah ya. Agama pun juga membahas soal itu kan. Tetapi kemudian Abah saya ini di dalam membangun bakat saya. Waktu itu diajak Abah ceramah kemana, Kang? Karena orang tua saya bilang bahwa ketika Abah ceramah itu pasti ada yang dibawa anaknya. Itu siapa? Ya, saya. Kang Faris ya. Masih kecil katanya. Sebetulnya putranya Abah semuanya pernah diajak semua. Dan ya, cuman nggak intens. Kayak saya ketika di Tegal Gubuk, ya saya masih ingat lah ya. Iya, katanya dibawa di atas panggung, Abahnya ceramah. Betul. Tetapi ketika itu umur saya juga masih sangat kecil, jadi saya nggak perhatian betul dengan apalagi disuruh mempelajari tentang tekniknya apa ini. Saya sama sekali enggak. Teknik untuk ini ya, memberikan ceramah itu ya. Nah, Abah saya itu membangun bakat saya dan kakak saya Kang Babas dalam ceramah. Itu caranya seperti itu, suruh belajar. Karena di dalam ilmu itu nanti kamu akan ketemu bagaimana caranya kamu menjadi orang seperti bapakmu. Sampai di hari ini saya sendiri memang nggak nyangka kalau kok saya jadi bisa keliling Indonesia ya. Saya ini pengajian kan sudah hampir di semua provinsi, sudah semua. Bahkan intens lah ya. Iyalah, lihat status-status Kang Faris, kadang ada di Sumatera, Kalimantan. Betul, gitu ya. bahkan di luar Indonesia sendiri kayak di Hong Kong, Malaysia, Brunei. Saya masih sering ngisi pengajian ke sana. Itu hal yang nggak saya sangka-sangka. Ya mungkin karena abahnya dulu juga begitu, Kang ya? Mungkin.
Saya nggak nyangka sama sekali. Ya, Abah itu kan sampai ke Australia ya. Betul. Mm-mm. Ketika saya tanyakan kepada kakak saya, Kang Babas, nyangka nggak akan seperti ini? Ya nggak nyangka. Sama Kang Babas juga begitu? Sama. Modal saya kan cuma nurutin apa yang dimauin sama Bapak. Walaupun hasil belajar saya juga nggak pinter. Saya ini bukan orang pinter. Tetapi ketika Abah saya ngomongin, kamu yang rajin belajar. Nanti kamu akan menemukan bagaimana caranya kamu menjadi orang seperti Bapak. Nah, itu aja yang saya ikuti. Walaupun memang belajar saya nggak menghasilkan sesuatu yang katakanlah istimewa. Enggak, saya itu bukan orang pinter. Tetapi kemauan saya belajar itu ya, yang mungkin itu dinilai sebagai sebuah ikhtiar. Gitu. Nah, itu kan di mata Kang Faris ya, sosok Abah ya, saat berceramah ya. Betul. Kemudian sampai saat ini Kang Faris ya, yang diingat betul membekas dari sosok Abah itu apa Kang? Selain yang tadi itu? Tegas. 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 Tegas dalam artian apa itu Kang? Beliau tidak pernah membela anaknya. Walaupun anaknya dalam kondisi benar. Tetapi ketika itu tidak harus dibela. Nggak boleh dibela. Contoh, kalau saya bertengkar dengan teman saya. Abah saya nggak pernah membela saya. Saya tanya, kenapa Abah nggak membela saya? Wong saya itu anaknya Abah. Kamunya bertengkar. Sebenar kayak apapun posisi kamu, tapi kalau muncul pertengkaran, kamu ikut salah. Itu. Kalau kamunya bener, nggak menimbulkan pertengkaran, itu hebat. Sebenar kayak apapun, kalau akhirnya muncul pertengkaran, kamu juga ikut nggak bener. Saya pernah baca bukunya Abah yang itu Kang, apa Kang? Butir-mutiara Hikmah Sufi. Itu ya. Ketika mengajarkan ke anak-anaknya, terus saya tanya ke Kang Yayan, ya anak perempuan itu, cuma Abah ngasih, kamu harus bisa, cuma itu aja katanya. Iya. Kamu pasti bisa gitu, harus bisa. Nggak pernah Abah ngasih gini kata Kang Faris tadi itu ya. Abah cukup dengan, tapi anak-anaknya juga akhirnya mungkin berpikir dari situ Kang. Iya, betul. Berpikir dari situ, kemudian juga tekun, belajar, akhirnya ya mungkin ya Kang Yayan sendiri yang cerita bahwa saya nggak pernah katanya untuk apa, kata Kang Yayan diajari Abah gini, cuma Abah cukup untuk melempar, misalnya kamu ingin ini gitu, misalnya kuliah, ya Gibah, kamu harus lulus, cuma itu atau? Iya, jadi sebenarnya gini Kang Apep, Abah saya itu cara mendidiknya begini, menanyakan ke anaknya, kamu mau ikat? Anaknya jawab, iya Bah, saya mau ikat. Nih alat untuk mencarinya. Jadi kasih pancingnya. Setelah itu sudah, kita suruh berpikir sendiri. Abah tadi mengatakan ini alat untuk mencari ikan. Bagaimana caranya mencari ikan dengan alat itu ya? Nah itu ya. Baik. Dan tentunya banyak cerita-cerita tentang banyak Abah, sekali ya? Tentang Abah itu luar biasa. Dan memang salah satunya ada di buku yang tadi Kang Faris Butir-mutiara Hikmah Sufi. Bahkan tahun depan ini mau naik cetak lagi. Cetak ulang ya? Cetak ulang. Ya, dan sayang sekali Kang Faris, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Terima kasih. Silakan Kang Faris closing statement, apa yang ingin disampaikan Kang Faris untuk pemirsa di rumah, untuk alumni, silakan Kang. Ya, untuk muslimina wal muslimat, untuk para alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, acara Khol almarhum al-maghfurlah Kiai Haji M. Fuad Hashim insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 17 Desember hari Sabtu malam Ahad, di mana acara tahlil akbarnya akan ditempatkan ba'dal asar. Setelah sholat asar, di pagi hari kita akan mengadakan acara khotmil Quran. Dan saya berharap kepada muslimin wal muslimat khususnya di kawasan Cirebon, Indramayu, Subang, Kuningan, Majalengka dan sekitarnya, juga kepada para alumni untuk sama-sama hadir dalam acara tersebut. Kita bersama-sama bertabarruk kepada para kiai dan para ulama, khususnya kepada almarhum al-maghfurlah Kiai Fuad Hashim. Terima kasih kepada RCTV yang sudah mengundang saya untuk talkshow khusus acara Khol almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Fuad Hashim. Oke, terima kasih nih Kang Faris sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Sukses selalu nih Kang nanti amin. haulnya. Amin. Dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan pertanyaan lewat WhatsApp.
Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.